bisa ditulis dalam bentuk dhammah terbalik. Nah, begitu juga dengan yang rumus 3 itu bisa ditulis dalam menggunakan huruf lam huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Karena dia izhar maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran. Ataupun yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkannya, tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah tersebut bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, yakni ayat 286. Pada surah Al-Baqarah ayat 286 ini pun akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapan kami semoga dapat langsung dipahami ilmu tajwidnya, dapat langsung bisa diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingganya bagi yang belum lancar bisa melancarkan bacaan Al-Qur'annya, bagi yang sudah lancar tapi belum paham tajwid dapat memperbaiki bacaan Al-Qur'an Bapak Ibu saudara semuanya, seperti itu. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, yang terpenting semoga dapat langsung bisa dipahami tajwidnya, seperti itu. Pada surah Al-Baqarah ayat 286 ini kita masuk pada bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya menonton video pembelajaran ini, hendaknya bacalah secara full surah Al-Baqarah ayat 286 tadi. Kemudian dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari sama-sama kita baca dengan pelan-pelan. Setelah itu baru sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sekarang mari sama-sama kita uraikan, kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini la dibaca panjang. La, tadi kan kita baca panjang ya. Kenapa kok la dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Kami jelaskan terlebih dahulu dengan pelan-pelan cara membaca media gambarnya. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Rumus 2 huruf waw sukun atau huruf waw mati sebelumnya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Yang nomor 3, yang rumus 3 itu huruf alif sebelumnya tanda baca fathah atau harokat fathah. Yang warna hitam 3 itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3 seperti yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, rumus-rumus yang warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru itu. Nah, misalnya tuh yang rumus 1 yang warna hitam itu huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh bisa ditulis dalam bentuk alif kecil berdiri, alif kecil di bawah huruf atau harokat kasroh berdiri, berbentuk alif kecil. Begitu juga rumus 2 bisa ditulis dalam bentuk dhammah terbalik. Begitu juga dengan yang rumus 3 itu bisa ditulis dalam bentuk alif kecil di atas huruf atau harokat fathah berdiri seperti itu untuk menunjukkan tanda panjang. Sedangkan la ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak pada rumus 3 yang warna hitam. Coba perhatikan rumus 3 yang warna hitam itu. Di situ kan ada alif. Sebelum alif ada tanda baca fathah kan, ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf harokat fathah itu tanda baca fathah. Di bawahnya itu ada titik-titik kan pada media gambar itu. Yang rumus 3 tuh. Nah, titik-titik di situ maksudnya tuh huruf yang dibaca panjangnya di situ letaknya begitu. Nah, contohnya tuh seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Yang ke samping ini alif. Sebelum alif ada ini nih. Ada tanda baca fathah atau harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Nah, ini huruf alif, sebelumnya ada ini nih. Kalau kami katakan sebelumnya, maka berarti yang berposisi sebelah kanan daripada huruf alif ini. Ini huruf alif, sebelumnya mana? Huruf sebelumnya itu sebelah kanan. Sebelah kanan kita mana? Ini kan, sebelah kanan. Nah, alif, sebelumnya ada ini, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah itu dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Jadi rumus 3 yang warna hitam itu dapat kita simpulkan huruf alif itu apa pasangannya? Huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah. Nah, sehingga kalau ada huruf alif sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah itu dibaca panjang. Nah, seperti la ini. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La yukallifullah. Di sini ada lafaz Allah. Apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian kita bertemu lafaz Allah sebelum lafaz Allah. Nah, ingat ya, kalau tadi kami katakan sebelum berarti yang di sebelah kanan ini lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ada ini nih. Nah, nih ada tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah atau baris dhammah. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya kita baca tebal, kita baca tafkhim. Huruf lam yang di tengah ini ya, huruf lam jalalahnya tuh kita baca tebal, kita baca tafkhim, sehingga kita baca fullah. Jangan dibaca fulla, la yukallifulla, jangan begitu, tapi ditebalkan huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya ditebalkan, sehingga kita baca fullah seperti itu.
Dan yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca, ada dua bentuk harokat. Yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini, tanda baca dhammah ini yang dapat menebalkan. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu tanda baca fathah. Tanda baca fathah bentuknya itu seperti ini nih, seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya kita lihat-lihat, kita perhatikan kalau ada lafaz Allah sebelumnya di sininya nih ya. Di sebelah kanan lafaz Allah tuh, ini kan lafaz Allah nih, sebelah kanan lafaz Allah berarti di sininya nih ada tanda baca dhammah seperti ini atau tanda baca fathah misalnya, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim seperti itu. La yukallifullah. Kemudian di sini ada huruf alif lam, letaknya jajar seperti ini. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an ya bertemu dengan huruf alif lam, nah di situ kan terjadi hukum tajwid tuh. Ini kan huruf alif lam. Huruf alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih yang ada tanda bacanya nih. Nah huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah itu kan. Maka alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Huruf lam yang ini kan huruf alif nih, huruf alif. Nah, huruf lam yang ini dibaca idgham nih. Di sini kan nggak ada tanda bacanya kan huruf lamnya nih. Ada nggak tanda bacanya? Nggak ada. Jadi dia cara membacanya itu langsung masuk, dia langsung diidghamkan. Jadi dari fu langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. La yukallifullah, seperti itu. Jadi kalau ada huruf alif, ada huruf lam letaknya jajar seperti ini, kemudian huruf lamnya itu tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya, nah itu huruf alif lam syamsiyah lah tuh. La yukallifullah, lafaz Allah dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Di rumus 3 yang warna biru, di situ kan dapat kita lihat tuh alif kecil gitu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atas huruf itu ada tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini kan, seperti ini ya, seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya lafaz Allah ini kita baca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. La yukallifullah, seperti itu. Kemudian di sini nafsan huruf fa. Ketika kita mengucapkan huruf fa, sama kayak ini tadi kan, huruf fa nih. Ketika kita mengucapkan huruf fa itu harus ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu. Karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ini kita baca nafsan seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, memiliki harokat, dia memiliki baris. Ini huruf alif nih, ada tanda bacanya nih, ada harokatnya. Huruf alif kalau dia memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Ingat ya, huruf alif kalau memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Bukan huruf alif, bukan. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Makanya ini tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap, ingat ya kalimatnya itu setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf, namanya harokat fathatain atau tanda baca fathatain. Yang nomor 2 baris 2 tapi dia letaknya itu di bawah huruf, itu berarti namanya adalah kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran,
kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi kalau ada nun sukun, ada tanda baca tanwin, kita perhatikan setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa. Maka akan terjadi hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Ini kan ada salah satu tanda baca tanwin kan, baris 2 di atas huruf tanda baca tanwin. Setelahnya huruf apa? Ingat, kalau setelahnya itu maka huruf yang berposisi sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini tanda baca tanwin. Sebelah kiri tanda baca tanwin ini mana hurufnya? Berarti ini nih, hamzah ini. Maka ini tanwin setelahnya hamzah atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan tuh media gambarnya. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin bertemu dengan huruf hamzah, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi tanwinnya kita baca jelas. Nafsan, jelas, jangan disamar-samarkan, jangan, tapi dibaca jelas. Nafsan illa, kemudian baca pendek saja karena dia tidak didengungkan. Jadi kita baca nafsan illa, san illa, begitu. Jangan dibaca nafsan, jangan dipanjangkan begitu, jangan, salah, baca pendek saja. Nafsan illa, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan yang ini tadi nih penjelasannya. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada ini nih, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa memahami tanpa media gambar. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Illa wus'aha, ha dibaca panjang. Untuk di sini kami tampilkan lagi media gambarnya. Kenapa kok ha dibaca panjang? Harusnya saudara sudah bisa tahu nih, kenapa kok ha ini dibaca panjang. Sudah bisa menerka-nerka, sudah bisa menebak-nebak tanda panjangnya apa, letaknya di rumus berapa, begitu. Ya, ha ini dibaca panjang, letaknya masih di rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih, yang lurus ke atas nih huruf alif nih. Kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingganya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Jadi sama saja, hanya beda letaknya alif. Kalau ini kan letaknya alifnya itu seperti ini kan. Kalau ini dia lurus seperti ini. Intinya kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah. Sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam, sama dengan yang di bawah ini tadi. Nah, perhatikan nih. Antara ini dan ini sama nih ya. Ini namanya adalah waqaf al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kita kalau membaca Al-Quran menemukan tanda waqaf qaf dengan lam seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti ya, kita wasolkan ya, kita sambung, kita teruskan bacanya tuh, tidak berhenti di tanda waqaf ini, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, begitu, tidak masalah. Tapi di sini maknanya itu berwaqaf lebih utama, seperti itu. Kemudian laha, ha dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang. Aduh, agak sedikit, Masya Allah, turun hujan. Ini kalau misalkan ini agak kami percepat saja ya, nanti kalau khawatirnya itu semakin lebat hujannya, malah nanti tidak terlalu kedengaran di mic begitu. Jadi ini agak kami sedikit percepat ya untuk penjelasannya begitu. Ini ha dibaca panjang sama dengan ini penjelasannya.
Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ma juga sama, karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah nih, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Penjelasannya sama, sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan tadi itu. Kemudian di sini kasabat. Nah, di sini ada huruf ta, dia sukun. Kita bunyikan seperti ini. Kasabat, kasabat. Jadi ada bunyi nya kita, kasabat. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Karena huruf ta juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamz. Kasabat wa 'alaiha, 'alaiha. Di sini ada huruf ya sukun. Sebelumnya ada tanda baca fathah nih. Perhatikan media gambarnya. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak saja, lembut. Wa 'alaiha, seperti itu. Ha dibaca panjang karena di sini ada alif, sebelumnya ada ini nih, ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa 'alaiha maktasabat, maktasabat. Nah, ini huruf kafnya kita baca seperti ini. Mak begitu. Mak. Jadi ada nafas yang mengalir juga. Mak, seperti itu. Karena huruf kaf juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamz. Tapi jangan dibaca mako, jangan ya. Huruf kaf itu bukan huruf qalqalah, bukan. Tapi dia memiliki sifat hamz diantaranya. Maka kita baca mak, seperti itu. Maktasabat. Nah, ini juga sama. Ini kita baca tasabat, tasabat. Ada bunyi ets-nya kita. Tasabat, ets. Nah, ada bunyi tasabat, ada bunyi kayak gitunya tuh. Tasabat. Kayak di awal tadi yang kayak di sini tadi nih. Karena huruf ta juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamz. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam. Tadi sudah kami jelaskan di atas ini dengan detail. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Kita terapkan apa yang telah kita pelajari. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'an kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.